Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Di sini saya Aneta Muntafia sebagai host dari PPKMI Kabupaten Kendal. Di sini nanti kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang TOS TB. Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Ya. Jadi nanti kita di sini akan bicara banyak ya, ngobrol-ngobrol banyak, diskusi banyak tentang TBC. Ya. Mungkin sebelum nanti kita ngobrol banyak ya tentang TBC ini, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu dari yang pertama dari Bu Dr. Sri Rohayati atau biasa disapa dengan Bu Dr. Rai, ya, Dityo Dr. Rai, dan beliau dari Ikatan Dokter Indonesia. Yang kedua dari Komisi DPRD Kabupaten Kendal, yaitu Bapak Teddy Ashari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yang ketiga yaitu dari Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, itu bersama Mbak Rizky Oktaviani SDD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu Dokter dan juga Bapak Jadi dan juga Mbak Rizky. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang TBC. Nah, mungkin dari Bu Dokter nih, sebelum bicara banyak tentang TBC, nah kita perlu ketahui bareng-bareng ya tentang TBC itu sebenarnya penyakitnya itu seperti apa dan juga bagaimana cara penularannya. Monggo Bu Dokter. Jadi TB, tuberkulosis, itu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa, merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui droplet, yaitu percikan ludah pada penderita yang mengandung kuman TBC pada penderita TB, kemudian dia mengeluarkan mengeluarkan ludah dengan cara bicara, batuk, bersin, ketawa, bernyanyi. Ketika dia mengeluarkan droplet tersebut, kemudian droplet itu di udara dan dihirup oleh seseorang, maka seseorang itu bisa berpotensi untuk tertular TB. Jadi sangat mudah sekali ya dokter ya ternyata penularannya ini ya. Ya, tetapi tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung bakteri TB itu langsung terinfeksi ya. Karena kita mempunyai kekebalan tubuh. Tidak Ya. serta-merta. Ya. Jadi setiap orang itu mempunyai kekebalan tubuh. Dari misalnya 100 orang yang menghirup udara yang mengandung droplet TB itu, yang 60% itu tidak terkena, tidak terinfeksi. Yang 30% kuman masuk tetapi tidak bergejala atau yang disebut dengan TB laten. Yang 10% itu baru yang terkena dan bergejala. Nah ini gimana, kok ada yang kena, ada yang tidak, ada yang terkena tetapi tidak bergejala. Ini tergantung daya tahan tubuh, kekebalan tubuh seseorang. Ya, gitu. Mungkin tadi kalau misalnya kita sudah mungkin terkena ya atau terinfeksi itu apa saja dokter gejala-gejala yang mungkin bisa timbul ya, yang itu mungkin menjurus ke TBC ini, gejala-gejalanya seperti apa? Jadi TB itu tidak hanya menyerang pada paru-paru saja, tetapi dia juga bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi bisa TB kulit, bisa TB otak, TB tulang, TB ginjal, yang semua bisa melalui peredaran darah dan pembuluh limfe. Untuk yang sebagian besar itu TB yang ada saat ini yaitu TB paru. Okay. TB paru di mana kuman TB yang tadi sudah dihisap oleh seseorang itu masuk ke dalam paru, kemudian dia akan merusak organ paru. Ibaratnya misalnya kayu ini kemudian ada rayapnya, jadi organ parunya itu digerogoti rusak ya gitu. Kemudian gejalanya kalau pada orang dewasa, karena itu ada di paru, ada mekanisme tubuh untuk mengeluarkan bakteri itu, maka dia biasanya batuk. Dan batuknya itu lama, lebih dari 2 minggu, bisa batuk berdahak ataupun tidak. Kemudian nafsu makannya turun, karena nafsu makan turun sehingga berat badannya biasanya akan turun juga. Semakin lama semakin Semakin kurus. Iya, itu kalau sama flight itu beda Mbak gitu.
Ya flag itu bahasa halusnya ya. Kalau TB itu kan seolah-olah menakutkan sakit TBC, tapi kalau sakit flag itu tidak begitu menakutkan. Oh sama, berarti sama ya? Flag sama TB itu sama. Itu orang bisa Flag bilangnya. Ya flag baru itu artinya TBC yang kemudian ada demam riang ya, jadi demamnya itu tidak terlalu tinggi, cuma riang gitu ya, gerges saja. Nah itu demamnya itu berlangsung lama. Kadang salah pengertian, pasien tahunya, wah ini saya panas kok lama, mungkin saya tipes ya Bu, gitu ya. Kalau DB tidak begitu lama, kalau tipes itu kan sampai 2 minggu lebih. Kadang, tapi kalau DB kan cuma seminggu setengah bulan sudah selesai panasnya gitu ya, nggak sampai lama. Kemudian ada keringat dingin ya, di malam hari. Kemudian kalau batuknya berlanjut bisa batuk darah, bisa sesak nafas gitu ya. Itu untuk yang pada orang dewasa. Kemudian untuk yang anak-anak itu gejalanya juga hampir sama, dia batuk, demam tanpa sebab, bisa disertai dengan keringat dingin, bisa tidak. Kemudian berat badan itu tidak naik selama 2 bulan, itu kita sudah curiga TB pada anak. Kemudian nafsu makan menurun ya, sehingga berat badannya turun, anaknya lemah, letih seperti itu. Tapi kalau pada anak batuk itu tidak sebagai gejala utama. Kalau pada dewasa, kalau batuk lebih dari 2 minggu, seorang dokter akan berpikir jangan-jangan ini TB. Tetapi kalau pada anak itu lebih condong ke berat badan tidak naik-naik. Jadi selama 2 bulan pada saat posyandu kok dia berat badannya tidak naik gitu ya, atau bahkan turun, ya itu akan dicurigai TB pada anak. Ya, itu gejala. Jadi gejala-gejala tadi itu Dok, kadang itu di masyarakat itu menemukan kasus TB itu kok banyak yang kasusnya itu terlambat gitu lah, itu bagaimana? Iya, terlambat diketahui. Iya, terlambat diketahui. Padahal kan mungkin sudah tahu itu ya Pak, ciri-cirinya, atau mungkin itu ya Dok ya. Ya mungkin malah belum tahu juga gitu ya. Jadi masyarakat kita itu belum begitu paham penyakit TBC itu bagaimana, bahayanya TBC kalau tidak segera diobati bagaimana. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan pengertian kepada masyarakat, karena mereka menganggap bahwa batuk biasa. Batuk biasa. Kalau belum sampai batuk mengeluarkan darah, nggak memeriksa. Batuk aja di gitu kan. Kalau dia sudah keluar darah batuknya sampai sesak nafas, baru dia meminta. Berarti kalau kembali kesadaran masyarakatnya, jadi itu tadi kalau belum betul-betul parah suruh periksa itu, ogah-ogah gitu ya. Kemudian juga ada ini sekarang ada screening di posyandu itu. Posyandu kan sekarang tidak hanya untuk balita saja, tetapi untuk semua siswa. Itu diharapkan kan semua warga di posyandu itu semua melakukan screening kesehatan di posyandu. Kalau mereka rajin datang ke posyandu, sebenarnya kalau ada gejala-gejala TB, maka petugas kesehatan atau kader kesehatan akan segera menindaklanjuti, cuman kesadaran masyarakatnya itu kembali kurang. Jadi bisa ditemukan lebih awal ya Dok ya. Iya, kalau mereka sadar screening jalan jalan gitu. posyandu, kemudian melakukan screening itu kemungkinan besar itu bisa ditemukan lebih awal ya. Iya. Terus kemudian dari DPRD, bagaimana pandangan dari DPRD mengenai situasi TBC yang ada di Kabupaten Kendal saat ini? Apakah termasuk masalah prioritas atau rekon? Menurut mungkin dari Saya dulu. dari dulu ya betul. Jadi hari ini kita terkait dengan situasi TBC di Kabupaten Kendal. Memang kalau kita lihat angkanya itu ya semakin di sini ya memang tidak terlalu besar angkanya menurun, tapi ini kan menjadi concern atau prioritas kita karena ini kan skema penularannya ini juga cepat, mudah kan gitu. Mudah, cepat, dan kalau tidak ditangani dengan tepat itu kan juga akan membahayakan, termasuk terkait nyawa juga loh. Itu kan sampai seperti itu. Jadi memang hari ini angka itu masih tinggi di Kendal karena itu tadi ada sekitar 2020 ya, itu kan masih tinggi karena itu tadi masyarakat hari ini ketika sakit dia disuruh untuk periksa itu kan sulit, akhirnya kan terjadi terlambat penanganan. Itu
Nah, itu juga secara tidak langsung ketika dia itu sudah sakit TB tapi tidak istilah konangan itu kan mungkin sudah mengeluarkan entah ke keluarga, nah kemana-mana karena yang tadi masih banyak mungkin yang hari ini itu dia itu terpapar TB tapi dia belum tidak merasakan atau belum terdeteksi. Nah, jadi angka tadi 2 sampai 2020 itu mungkin lebih lagi kalau iya kalau itu kan yang terdeteksi di masyarakat saya yakin masih banyak yang belum karena untuk mengakses pelayanan kesehatan itu kan juga gratis tuh. Iya. Ada CKB. Ada CKB. Desa. Jadi ini memang menjadi perhatian serius juga bagi kami dari DPRD terkait untuk penanganan TB ini diharapkan depannya turun dan screening yang hari ini program dari Pak Prabowo terkait cek kesehatan gratis ya semoga saja ini berdampak yang positif untuk menekan salah satunya angka TB kita supaya bisa semakin seperti itu. Mungkin dari tadi sudah dijelaskan ini merupakan prioritas ya penyakit TBC ini. Kebijakan apa sih yang ada yang berlaku di Kabupaten Kendal ini terkait penanggulangan TBC ini? Sebenarnya kalau kebijakan banyak sekali ya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Itu salah satunya itu kemarin itu pada tanggal 9 November tahun 2025 itu bahkan Bupati Kendal itu secara langsung turun itu untuk mengkampanyekan tos itu kemarin ya di Obari sampai sembuh. Dengan Obari sampai sembuh itu merupakan salah satu kebijakan yang luar biasa yang tentunya kita sangat mendukung sebagai anggota DPRD untuk bersama-sama berperan penting untuk masyarakat bagaimana untuk menanggulangi penyakit TBC ini. Gitu, Mbak. Sedikit tambahin dari ini pemerintah Kabupaten Kendal itu juga sudah mengeluarkan peraturan bupati. 40 tahun 2025 terkait rencana aksi daerah penanggulangan TBC tahun 2025 sampai 2029. Wujud aksi nyata dari mungkin pemimpin minta kepada kita Ibu Bupati dan Bapak Bupati terkait untuk penurunan angka TBC kita mengeluarkan nomor 60 bisa dilihat tuh isinya perbuknya itu rencanakan dulu rencanakan terkait perbuknya ini Sambil menunggu kesilapan. iya Tentang TBC ini terkait TBC, strategi penemuan kasus TBC saat ini itu bagaimana kok strategi penemuan kasusnya? untuk penemuan kasus ya strateginya itu ada 2 yaitu aktif dan pasif ya. Kalau pasif itu kita dari puskesmas itu menunggu pasien yang datang. Jadi di puskesmas itu kan pelayanannya ada klaster 2 sama klaster 3 ya. Apabila pasien yang datang ke klaster 2 dan klaster 3 kok menunjukkan gejala-gejala adanya TB, maka akan dirujuk ke klaster 4 namanya untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah orang yang datang ke puskesmas itu menderita TB. Demikian juga dengan screening yang dilakukan di Pustu ataupun di Posyandu. Mereka yang datang kemudian di screening kalau ada gejala maka akan diperiksa lebih lanjut. Ini yang pasif. Kemudian yang penemuan yang secara aktif itu apabila ditemukan pasien dengan TB bakteriologis positif maka kontaknya akan diperiksa juga. Jadi orang serumah itu diperiksa di screening apakah dia menderita TB, kemudian teman-teman satu kerja, kemudian kalau sekolah di sekolahannya, mungkin teman-teman sekolah, kalau dia bekerja pabrik ya di perusahaannya nanti akan didatangi dan akan di screening. Ini metode yang sudah dilakukan oleh puskesmas dalam penemuan kasus TB ini. Berarti screening di lingkungan terdekat untuk suspek gitu ya? Ya, jadi kalau ada satu positif berarti kemungkinan di sekitar kontak dengan sakit ini tertular gitu. Resistensinya tinggi gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian bagaimana tata laksananya untuk pasien yang sudah terdiagnosa TBC ini? Pasien yang kita curiga TB dulu ya.
untuk pasien dengan curiga TB yang gejalanya tadi sudah kami sebutkan, itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh puskesmas dengan pemeriksaan baik dengan foto ronsen atau dengan pemeriksaan bakteriologi. Pemeriksaan bakteriologi itu dilakukan di puskesmas, tapi kalau ronsen dilakukan di rumah sakit karena puskesmas belum ada. ya tidak boleh. Oh, memang aturan itu. puskesmas Tidak kalian gitu ya boleh. jadi untuk radiologi ya. tidak boleh karena banyak syaratnya untuk suatu tempat itu melayani pemeriksaan radiologi. Ini pernah sempat ada ya Bu? Iya. Puskesmas tertentu itu sudah ada, Iya. tapi karena aturannya tidak boleh sehingga sekarang puskesmas tidak melayani ronsen lagi. Kemudian dilakukan pemeriksaan bakteriologi dengan pengambilan sputum dahak pasien. Yaitu akan diperiksa 2 kali, sewaktu dan pagi. Jadi ketika pasien itu datang itu akan diberi pot oleh puskesmas untuk mengeluarkan riaknya ya, bukan ludah ya, riak tapi dahaknya itu. Kemudian dibawain lagi 1 pot yang disuruh untuk mengeluarkan pada pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena diharapkan pada bagian malam hari kan tidur, kemudian diharap kuman-kumannya itu kan kumpul gitu ya, kemudian dikeluarkan, semoga bisa ketemu gitu, sehingga 2 kali pemeriksaan sewaktu dan pagi hari untuk pemeriksaan bakteriologinya. Kemudian kalau ditemukan positif dari pemeriksaan bakteriologi maupun ronsen itu, maka akan dilakukan pengobatan lebih lanjut. Ya. Pengobatannya itu lama, minimal 6 bulan dan bisa lebih, tergantung kondisi pasiennya dan letak TB-nya. Kalau misalnya TB-nya itu di ekstra paru ya, itu pengobatannya biasanya lebih lama, misalnya di tulang, di otak itu akan lebih lama. Memang standarisasinya itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Di mana 6 bulan itu yang 2 bulan yang dinamakan fase awal, fase aktif itu minum obat kombinasi dari 4 macam antivirus, DNH, rifampicin, pirasinamid, dan ethambutol. Kemudian setelah bulan kedua sampai selesai, bisa selesai 6 bulan, bisa selesai 9 bulan, itu nanti dokter yang akan menentukan apakah pengobatannya sudah selesai atau sudah sembuh ya, itu dengan dosis INH dan rifampicin. Jadi ketika bulan ketiga itu sudah 2 macam obat. Pada saat minum obat yang fase awal 2 bulan itu sebenarnya pasien sudah tidak menularkan lagi kalau memang rutin ya. Kalau rutin minum obat itu di dahaknya, di sputum, di dropletnya itu sudah tidak lagi mengandung kuman TB itu. Nah ini jadi kalau sudah 2 bulan kemungkinan itu sudah tidak akan menular, tapi dirinya masih mengandung bakteri, ya masih mengandung bakteri yang tidur di paru-parunya, jadi belum mati, belum hilang sama sekali. Ya. Sehingga terlintas pengobatan. Terus dok, ini kok ada kemarin itu ya, sempat soalnya di daerah saya itu ada orang terjangkit. Kalau TBC itu apa, suspek atau gimana? Sudah positif itu. Sudah positif ya. Oh, TB. Positif TB? Iya, positif TB itu, tapi dia dalam waktu pengobatan itu di tengah jalan itu dia nggak mau berobat lagi. Berarti ya benar tuh. Nah itu kok katanya disuruh mengulang dari awal. Iya. Oh benar Ya, ya. jadi kalau orang itu biasanya kan merasa wah aku sudah sehat, berat badannya sudah sehat. Ngapain lebih obat sampai 6 bulan sampai 9 bulan? Itu kebanyakan seperti itu. Maka perlu dibutuhkan adanya pendamping obat. Betul. Pendamping obat itu harus selalu mengawasi, memastikan bahwa seorang yang TB positif itu berobat sampai tuntas. Gitu. Dan diminum obatnya. Itu. Jadi karena merasa dia sudah sehat, kemudian dia akan menghentikan pengobatan. Nah ini yang bisa menyebabkan TB resisten obat. Jadi dia mungkin tidak bisa lagi diobati dengan obat yang tadi di awal lagi. Dosisnya dinaikkan, bisa dosisnya dinaikkan dan waktunya sampai 20 bulan bisa seperti itu kalau ini putus. Kalau virusnya kebal bukan virus bakteri. Oh bakterinya. Bakterinya kebal. Jadinya dia mempermainkan ini pengobatan yang tadinya bakterinya sudah tidur, pingsan, mau mati. Tidur lagi. Karena perlu pengobatan dari awal lagi.
Jadi memang harus sampai tuntas tadi ya. Iya. Ya. Sampai dokter menyatakan kalau pengobatan Sudah selesai. Ya. Karena memang TBC ini bisa sembuh ya dok ya. Bisa sembuh. Iya, bisa sembuh. Bisa. Kemudian bagaimana pemerintah ini memastikan ketersediaan sarana penunjang terkait ini pemeriksaan TBC ini baik di puskesmas maupun di rumah sakit untuk ini supaya sarana-prasarana yang ada itu tetap ada tersedia sehingga TBC ini bisa turun seperti itu. Mungkin dari Mbak Rizky ya. Sesuai dengan salah satu fungsi dari kita ya sebagai tim PRD dan juga sebagai pemerintah, bahwa kita itu mempunyai tugas yang namanya pengawasan, ya, di mana kita selalu memberikan pengawasan kepada OPD terkait, kepada dinas maupun kepada puskesmas untuk selalu mengecek, terutama untuk sarana maupun obat-obatan yang tersedia. Kemudian nanti apabila ada suatu catatan nanti bisa disampaikan kepada pemerintah, kemudian nanti akan kita cari solusinya bersama-sama, dan kita mempunyai fungsi namanya fungsi penganggaran. Nanti akan kita diskusikan bagaimana caranya supaya permasalahan yang ada di situ bisa selesai. Gitu. Nanti selain sarana-prasarana, ini bagaimana pemerintah itu memastikan bahwa pasien TB ini tuh benar-benar mendapatkan obat hingga sembuh. Oh iya. Itu bagaimana dari Ya, jadi hari ini itu memang terkait obat untuk TB itu gratis ya. Gratis. Obatnya gratis ya. Jamin BPJS jamin ya dari APBD maupun APBN, dan itu memang hari ini obat TB itu dijamin 100%, ya, obatnya gratis. Tinggal memang hari ini kami selaku institusi kami punya fungsi pengawasan dan mengawasi puskesmas ini ketersediaannya ini seperti apa ini. Nah, karena memang terkadang mungkin ada keterlambatan. Jadi kita hari ini memang menekankan sekali untuk obat-obat kayak obat TB. Kemarin kita juga casting terkait HIV itu kan ternyata memang obat-obatnya itu memang obat-obat yang itu penting, gitu, tidak boleh telat dan harus minum. Nah, terkadang di puskesmas ini sedianya minim, nah harus dibagi-bagi nih, harusnya bisa untuk sebulan. Wah ini sembuh dulu ya, ini 2 minggu dulu ya, itu penting juga ya. Ya karena memang mungkin dropback obatnya apakah yang berusaha atau terlambat. Memang hari ini kami memastikan supaya obat-obat itu terutama di puskesmas itu kan fasilitas terdekat di masyarakat ini kan. Kalau mau rumah sakit itu kan jauh nih. Nah, kalau puskesmasnya dekat nih puskesmas, kita pastikan supaya obat untuk TB ini benar-benar tersedia seperti itu. Jadi memang ini karena menjadi prioritas. Iya, prioritas. Harus tersedia nanti itu TB bisa Dan pendampingan juga penting sekali. penting sekali. Supaya yang Iya, ini iya. Jangan sampai obat sudah dikasih gratis, si pasien itu tidak mau minum. Nah, ini nanti kita kan harus mengedukasi. Harganya mahal juga ya, mahal. Lebih mahal, kondisi mahal. Jadi jangan sampai ini nanti nggak diminum, makanya harus memberi edukasi warga juga. Untuk kalau tidak mengingatkan nih obatnya supaya minum secara rutin dan sampai selesai. Betul. Dan memang kalau pengobatan itu pasti dicari sama tugas puskesmas. Pasti digorengnya keluar manapun pasti dicari. Dan itu memang sudah tetangga saya pernah. Dan memang dicari sama dokter puskesmas itu, perawatnya bidan desanya juga sama, digoreng. Takutnya itu akan keluar Jadi di sini pemerintah tuh benar-benar sangat peduli, ya, sangat peduli dan memprioritaskan untuk masalah TBC ini sebenarnya. Terkait penemuan kasus ya tadi, apabila ada orang atau masyarakat yang terkontaminasi TBC ini dong, itu apa sih yang harus dilakukan oleh puskesmas dan lingkungan sekitar supaya TBC ini tidak menjadi menularkan ke lingkungan sekitar itu. Pencegahannya gitu ya. Pencegahannya. Jadi TBC itu kan syaratnya seorang yang sakit TB itu yang pertama dia menularkan, yang kedua ada bakterinya, kemudian ada udaranya, kemudian ada orang sehat yang tertular kan. Gitu. Kalau yang bakteri dan orangnya
ya kita menemukan tugas puskesmas mencari yang suspek dulu. Jadi orang-orang yang kontak dengan TB positif itu dilakukan screening apakah mereka juga menderita TB. Jadi penemuan lebih awal ya. Kemudian untuk yang sakit TBC tentunya dia akan diobati supaya tidak menular ke orang lain. Kemudian diadakan diedukasi tentang bagaimana kalau dia batuk, etika batuk. Iya. Batuk jangan di sembarang tempat, batuk ditutupi pakai tisu. Jangan disembur-semburkan ya. Kemudian dahaknya juga dibuang jangan di sembarang tempat karena dahaknya juga mengandung kuman TB yang bertahan lama di situ ya. Ini untuk yang penderitanya. Kuman itu bisa melalui udara nggak, Bu? Melalui udara dia. Berarti kita lihat contoh Iya, Jadi sangat berarti Bu. Iya. Tidak harus terpercik dropletnya. Dropletnya kan kecil-kecil. Iya. Dropletnya itu kan kena udara ke sana gitu ya. Nah, ada satu droplet kecil itu bisa 3.000 kuman lebih gitu kandungannya yang masuk dalam tubuh itu. Tadi kan sudah orangnya penyakit, kemudian lingkungannya ya yang menularkan. Kalau lingkungan penderita TB itu kok lingkungannya, rumahnya kok gelap, ventilasi udaranya kok tidak bagus, itu kuman TB akan bertahan lebih lama sehingga akan menularkan ke sekitarnya itu prevalensinya lebih besar. Maka lingkungannya harus dibuat lingkungan yang udara bisa masuk, jendela itu dibuka. Kalau sekarang kalau kita pergi ke desa-desa itu, saya kalau masuk ke rumah pasien itu kadang saya buka jendelanya loh Pak. Jadi mereka tidak terbiasa buka jendela. Jadi rumahnya itu sudah banyak jendela tapi tidak dibuka. Kemudian yang rumah kayu-kayu itu, rumah zaman dulu itu kan sebenarnya bagus. Ada pintunya 3 Tetapi apa kalau bisa gitu kan semua itu. Kalau pintu itu dibuka semua itu kan udara bisa masuk, sinar matahari bisa masuk, maka ini penularannya juga akan dihambat. Kemudian orang yang sehat supaya tidak tertular pada saat bayi itu dilakukan imunisasi BCG. Ya, 1 bulan, maksimal 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan kok dia belum divaksinasi BCG, kemudian dia mau vaksinasi BCG, maka dilakukan mantau tes dulu. Karena kita di Indonesia ini kan nomor 2 di dunia setelah India ya. TB-nya nomor 2. Jadi kalau bayi usia 3 bulan kok belum di BCG, dia akan divaksinasi BCG, maka akan dilakukan mantau tes. Kalau hasilnya negatif, maka akan dilakukan imunisasi BCG. Maka jangan sampai terlambat, lah paling tidak kalau punya bayi. Oh ya sudah. Iya. Kurang dari 1 bulan pastikan sudah. 2 hari yang lalu sudah disuntik 2 kulit. Iya, disuntik 2 kulit. Sudah. Itu kemudian untuk bayi juga diusahakan ASI eksklusif. Memberikan ASI selama 6 bulan tanpa tambahan karena dengan ASI eksklusif itu akan meningkatkan kekebalan si anak sehingga tidak mudah tertular penyakit apapun. Kemudian untuk yang dewasa, pola hidup sehat, cerdik, berulang cerdik. Apa itu? Yang pertama yaitu cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin. Kemudian enyahkan asap rokok. Kemudian rajin olahraga. D-nya diet yang seimbang. Kalau dulu kan pas sehat masuk dulu kalau sekarang diet seimbang. Jadi antara nasi, lauk, sayur, buah itu seimbang. Enggak banyak nasinya Bu ya. Kemudian I-nya sedikit I-nya itu istirahat yang cukup ya, tidur istirahat paling tidak 6 sampai 8 jam sehari, tidur dengan kualitas yang bagus. Ojo boleh terus. Nah itu. Semuanya terus. Mau itu tangannya pelan-pelan. Ini bisa menurunkan daya tahan tubuh gitu. Kemudian yang terakhir K yaitu kelola stres, jangan sampai hidup ini stres. Jangan stres. Kalau tanggal-tanggal seperti ini belum. Ya, kalau tanggal ini belum stres. Cuma kita mau bicara ini. Kemudian kalau orang dewasa kalau dia berada di kerumunan yang
kira-kira kok kita tidak tahu kondisi orang-orang yang ada di sini, Nah. pakai masker dong. Oh. Pakai masker ya itu untuk mencegah masuknya kuman. Dan rumah sakit kan di situ berkumpul penyakit Oh, iya. ya. Jadi kalau masuk ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter praktek itu ya Pakai kesana masker. pakai masker. Terus kalau anak kecil terus gimana tuh? Masa pakai masker? Ngap dong. Nah, iya. Kalau anak kecil jaraknya dijauhin aja, Oh, ya, jaga iya. jarak gitu ya. Gitu. Betul, punya bayi masalahnya. Iya. Iya. Kan orang, terus biasanya Ilmunya kalau ini. masih baru lahir itu kan banyak yang ini datang, Oh. banyak yang Yang pilihnya punya. ya. Tak kuwi ibu aku. Itu digendong ya. Yang di sini. Tak kuwi ibu aku. Tipe. Betul ya. Jadi digendong, terus dicium, dikasih cukup dari semprot. Tak kuwi ibu aku. Kuwi yes. Jadi kalau ada yang pilih itu ya jalannya jauh gitu ya. Karena kita nggak tahu orang yang pilih itu dia Oh, itu membawa apa? membawa Apa? penyakit apa gitu. Betul. Ini salah satu penyakit dan di puskesmas itu promotifnya, preventifnya, promosi kesehatan itu digalakkan ya. Ya itu upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Ya, saya ngomong. Terus kemudian ketika terjadi pasien yang TBC dok, itu kalau misalkan tidak rutin tadi ya tidak rutin tadi sampai sama Taris itu bagaimana dok? Nah, itu tadi ya yang pertama dia bisa resisten obat ya, jadi dengan pengobatan yang biasa sudah tidak mempan lagi, dia harus menggunakan dosis yang lebih besar, waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua penyakitnya bisa menjadi lebih parah ya, jadi TBC itu yang ada di parunya dia bisa menjalar ke seluruh organ tubuhnya. Coba kalau udah nyampe di otak kemudian kesadarannya menurun, kalau sampai di tulang nanti dia tulangnya patah, tulangnya lemah gitu kan, jadi lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga menularkan ke sekitarnya gitu. Jadi kalau dia tidak berobat secara teratur, takutnya dia masih menularkan ke teman-teman, ke saudara, ke tetangga-tetangganya. Jadi kalau udah putus harus selesai ya sampai Iya, harus dinyatakan sembuh. Dan ketika di rumah itu kok ada penderita TB yang BTA positif, itu ya diusahakan tidurnya terpisah, tidak bareng sama anggota keluarga yang lain, gitu ya. Di rumah juga pakai masker. Kalau batuk ya jalannya di buangnya ke kloset kemudian disiram, bisa seperti itu, jangan sembarangan. Nah, tapi kadang kalau kita pas batuk pilek, kita mau tidur sendiri nggak boleh kok. Coba sama istri. Istrinya kalau lagi iya, nanti kalau kamu ketularan anakku lagi menyusu kemudian ketularan juga kan kasihan Iya. Itu bukan istrinya dok. Edukasi dulu penting ya dok ya. aku tidur dulu sendiri. Edukasi ini benernya harus edukasi. edukasi dulu. Saling pengertian. Bersih kan ternyata bahagia sekali ini ya. Nah itu sebenarnya Pak Dedi itu pengalaman pribadi. Iya, dia kalau bilang nggak mau dipisah. Iya, dia sendiri yang nggak mau. Nggak bisa tidur. Ya, ya. Soalnya bantalnya udah bisa. Kembali lagi ke TBC tadi dok, itu pasien dikatakan sembuh itu yang seperti apa? Maksudnya dalam artian ketika orang sudah mengidap TBC itu dia dikatakan sembuh dan selesai pengobatan itu bagaimana dok? Seperti apa? Itu kan harus diawasi dokter ya, dokter yang akan mendiagnosa kemudian dikatakan pasien itu sembuh. Kalau yang BTA positif itu biasanya di sebelum akhir pengobatan itu sudah dicek lagi darahnya. Kalau tadinya pada awalnya positif, kemudian di bulan kelima dicek lagi kok negatif, maka sampai 6 bulan dia akan sudah selesai pengobatan kalau sudah negatif. Ya. Prinsipnya kalau dikatakan sembuh itu apabila dia sudah tidak menularkan ke orang lain dengan pemeriksaan pemeriksaan bakteriologis hasilnya negatif, dikatakan sembuh. Dia memang harus benar-benar menunggu dokter Ya. agar mengatakan
ini sembuh sembuh ya, dan karena bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, itu tergantung kondisi pasien. masing-masing. Dan setelah pasien itu sembuh, tidak serta-merta dia mempunyai kekebalan tubuh. Kalau misalnya cacar air itu ya, dia Iya. sudah kena cacar air sekali, Iya. dia sudah punya Sudah kekebalan tubuh, kekebalan. bisa tidak ketularan Iya. lagi. Tapi kalau TBC enggak, ketika dia sudah sembuh pengobatan sampai 6 bulan, begitu beratnya, tetapi dia tidak menjaga pola hidup sehat, itu apabila ada orang yang sakit TBC masih bisa menularkan ke dia lagi gitu. Jadi memang harus dijaga semuanya harus menjaga pola hidup yang sehat. walaupun sudah terkena TBC, Walaupun sudah iya, terkena TBC bisa ketularan. Bisa. Iya. Berarti Kalau setelah pengobatan kita lagi. sudah pernah terus ada autoimun di kekebalan tubuh tidak? Kayak cacar itu sudah akan muncul lagi loh. Bisa berulang lagi. Jadi walaupun misalkan ada orang yang mungkin terkena TBC ini, kita harus berwanti-wanti ya, Iya. harus berwanti-wanti supaya Tidak menularkan. tidak menularkan, dan juga ketika sudah sembuh Tidak tertular tertular lagi. Iya. Di sini dari DPRD sendiri nih, apabila terjadi penolakan screening TBC di masyarakat, ya, itu upaya apa yang dilakukan dari pemerintah? Mungkin dari Mbak Rizky atau Pak Dedi, monggo. Ya ini bagi masyarakat. Oh ya. Kalau ada yang Ada TB penolak. satu itu kan dengan TCM positif ya, itu maka satu keluarga kan diperiksa semua. Ya. Ternyata itu banyak yang menolak. Ya. Oh aku sehat kok mau diperiksa, aku sehat kok suruh datang ke puskesmas ini yang Lah itu makanya pentingnya yang namanya edukasi dan komunikasi. Ya paling tidak kan Ya. melibatkan tokoh masyarakat, Nah, RT, RW, para desa, terus kemudian apa namanya Pak Yai, Pak Yai. Iya, karena penting itu. kadang dokternya bilang nggak Nggak percaya, percaya. tapi Pak Yai bilang Itu tokoh masyarakat atau tokoh agama. Nah, itu jadi hari ini memang kita harus menggandeng kita sektor itu tadi untuk menyadarkan ya, bahwa pemeriksaan atau screening itu penting gitu. Supaya ini mau diperiksa karena kadang takut kena stigma. Jadi ketika dia sudah TBC itu akan menjadi sebuah stigma yang negatif, terus akan dijauhi oleh masyarakat atau keluarga. Ini kan yang akhirnya menjadi beban juga. Iya. Kan seperti itu Iya. artinya, wah kamu TBC nih, benar. Kita, nah itu kan akhirnya tambah apa namanya pasien itu mungkin akan tambah drop down, Iya. akan tidak mau diperiksa. Ketakutan itu sebenarnya Takut kalau positif. Iya. betul sekali. Karena kalau TB itu kan terkait data itu kan tidak dirahasiakan. Tapi kalau kayak HIV itu kan tidak dirahasiakan. Pasangan keluarga sendiri itu Nggak tahu ya. Mm-mm. Kadang istrinya juga nggak tahu. karena memang ada aturannya. Kalau TB kan tidak. Nah, apalagi hari ini ya TB itu masih menjadi kayak mau masih masyarakat, wah mau TBC, mari jangan dekat-dekat, Jangan dekat. itu. Makan pun piring sendok apa Ah, nggak boleh nah, boleh itu. padahal Padahal udah satu satu padahal tidak Iya. perlu lewat makanan. Iya. Ya, padahal ada Makanya masalah. penting mengurangi stigma dan ketakutan masyarakat itu tadi. Jadi supaya penolakan dan mungkin hari ini masih ada ya semakin menurun atau berkurang. Jadi edukasi. edukasi. Nah, hari ini kita melakukan podcast ini, obrolan sehat ini kan salah satu edukasi untuk pemirsa yang ada di rumah ini mulai ya, bahwa pentingnya terkait screening ya dan cek lebih dini supaya tidak menulari warga terdekat dulu ya. Melalui media sosial ini juga salah satunya berarti ya Pak. Iya. Tadi banyak ya dok, ketika kita memang di masyarakat itu kita sudah melakukan edukasi dan lain sebagainya. Nah itu kendalanya itu mesti dia menolak karena takut tadi, takut takut terdiagnosa dan nanti masyarakat itu menjauhi. Nah itu mungkin yang jadi jadi Memang kendala sampai saat itu mesti Terkadang itu, ya. selain kendala itu juga terkendala biaya, nanti mereka harus berobat untuk di earphone di daerah dari mana. Itu edukasi tentang Iya, gratis betul ya. sekali. Karena dilakukan oleh BPJS ini. Karena nggak tahu juga nih situasi atau aku mau berobat biayanya dari mana. Sedangkan setara mungkin taraf perekonomian
Walaupun pasiennya tidak memiliki BPJS pun, kalau pengobatan ini tetap Gratis. Ya, jadi Dan bukan juga itu pemerintah, program pemerintah. Jadi TBC ini adalah penyakit menular dan merupakan program kesehatan yang harus ditanggulangi. Jadi bagaimana pemerintah menjamin keselamatan baik itu tenaga kesehatannya dalam melaksanakan tugasnya, ya, untuk menangani kasus TB ini. Bagaimana dari DPRD sendiri, bagaimana program kesehatan ini itu pemerintah menjamin keselamatan dari nakesnya sendiri itu bagaimana saat ini dari Mbak Rizky? Untuk saat ini mungkin kita dari pemerintah itu memang mendukung sekali untuk terutama keselamatan nakes-nakes yang menangani penyakit-penyakit tertentu, salah satunya adalah TB. Ini mungkin dari keselamatannya, salah satunya mungkin ya tadi sama-sama untuk dilakukan screening secara berkelanjutan. Jadi kan tahu kalau misalkan setiap nakes itu melakukan kontak langsung dengan para penderita TB, ini berarti dia perlu seperti apa. perlu dilakukan screening sama nakesnya. Iya, betul. Screening bukan masalah. Iya, nakesnya juga di screening. Ya, setuju. Iya, gitu. Screening bagi nakes. Nakes. Iya. Mungkin APD juga nih, Ketersediaan APD-nya. Ketersediaan APD-nya. mungkin juga nanti peningkatan kapasitas pelatihan Supaya mencegah supaya tidak terulang. itu penting juga. Jadi terkait peningkatan kapasitas ini kan yang sering dilakukan boleh. Ada juga ini kalau ada pasien kok tidak terima, kemudian nakesnya dia dimarah-marahin, Ya. itu ada Ya. juga. Ya. Kan ada orang yang nggak terima nih. Ya. Aku sehat kok di orang itu. Oh, Marah-marah. Itu juga perlindungan terhadap nakes. Kemudian ketika pengobatan pasien TBC ini itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama tadi, bahkan ada yang lebih dari 6 bulan kita itu pasiennya lebih parah gitu ya. Sebagaimana pemerintah menjamin kesejahteraan pasien dan keluarganya. Nah ini kan iya, karena pengobatan itu kan lama pasien dan keluarganya. Apalagi kalau yang terkena ini kepala keluarga. Nah ini kan ekonomi keluarga juga sedikit terganggu karena pengobatan itu repot. Ini dari Pak Cici mungkin ya. Iya. Jadi ketika saya jajan di suatu warung, itu perawat saya bilang, Bu, itu kan pasien TBC kok Ibu jajan di situ. Jadi ini kan sudah stigma tidak bagus di masyarakat. Padahal yang namanya TB itu kalau sudah diobati 2 bulan itu biasanya sudah tidak menularkan lagi, tidak masalah saya jajan di situ juga gitu kan. Tapi masyarakat masih menganggap nek kayak TB udah jajan kono. Nah ini gimana ini Pak? Kasihan sekali gitu. Nah itu tadi Bu, makanya edukasi itu kan ini sekali ini kan karena masih banyak masyarakat itu kan ini tadi berpikiran atau memandang itu sebuah hal yang negatif, sebuah hal yang menakutkan. Kan untuk ngomong nih, wah ini sesuatu hal yang istilahnya harus benar-benar dihindari. Ya itu tadi pentingnya edukasi. Terus tadi terkait jaminan apa keluarga. Nah ini memang hari ini kita belum terus terang, hari ini kita belum bisa apa-apa. Terus terang karena terkait kemampuan keuangan kita hari ini. Itu loh, ya paling tidak ya dari mungkin kerabat, tetangga, saudara, lingkungan sekitar lah yang mungkin bisa lebih apa namanya aware lah, perhatian terhadap mungkin keluarga si pasien, terutama mungkin kalau pasiennya itu secara taraf ekonomi menengah ke bawah. Ini kan mungkin harus diperhatikan lah. Jadi kalau program dari kami yang ada di pemerintah memang belum ada program yang khusus untuk apa kesejahteraan keluarga yang terkena induknya insentif atau apa kita belum ada. Kalau di Bali itu di Badung itu karena APBD-nya itu tinggi Bu. Orang sakit tiap hari keluarganya diberi insentif uang tebulan itu. Memang keuangan daerahnya itu tinggi karena Badung itu kan termasuk kabupaten yang terkaya se-Indonesia. Jadi ketika ada orang yang sakit itu
tidak hanya dijamin si Pengobatannya tapi yang keluarganya. tiap hari. Nah itu kembali lagi karena posisi keuangan kita hari ini yang memang tidak mampu untuk memberikan stimulus, bantuan untuk masyarakat dan keluarga. Nah itu mungkin nanti keluarga, kerabat, saudara sekitar atau Dia saling yang mendukung. terdekat saling mendukung. Jadi emang digerakkan Iya. kalau menolong tadi. Iya. Jadi terkait tadi untuk mengurangi stigma-stigma negatif terkait TBC ini, Dok, sebenarnya ini kan ada mitos dan fakta terkait TBC ini. Jadi nanti kita bahas supaya termasuk edukasi ya, supaya masyarakat itu tidak hanya sekedar menjauhi saja ya, tapi benar-benar tahu ternyata itu pasien TBC ini nanti jangan sekedar dijauhi, tapi Juga butuh perlindungan. itu yang paling penting supaya Mitos atau fakta gitu lah. Wah iya betul Iya. Kak. Karena kalau untuk masyarakat khususnya yang ingin diperhatikan masih percaya hal-hal yang ya memang kita sebagai muslim itu kan ya istilahnya terkait hal-hal kan ya memang ada kan meyakini loh dia meyakini ya. Tapi kalau itu terus menjadi mati aku ki lorong itu digawe Iya. Wow. Nah, Itu itu kan kan kayak gitu. itu kalau mau kita beli edukasi itu ya Susah. susah yang penting dari kita agama yang bisa beli bisa menggunakan. Iya. Yang pertama kita akan membahas mitos atau fakta terkait TBC itu menular dengan berbagi piring, sendok, atau salaman tadi. Tidak itu mitos. Itu mitos Karena ya. HIV itu menular lewat udara dihirup dari orang yang sakit mengeluarkan bakteri, kemudian dihirup oleh orang sehat. Jadi melalui udara, bukan melalui makanan. Pencegahan itu menggunakan masker. Masker, ya. Masker. Jadi itu adalah mitos ya semuanya. Terus yang kedua ya, TBC adalah penyakit keturunan. Nah ini mitos Mitos. ya. Tapi kan biasanya kalau bapaknya itu sakit TBC dan aktif, dia akan menularkan ke seluruh anggota keluarga. Jadi anaknya juga kena TB. Nah itu tahunya masyarakat itu keturunan. Padahal itu Tulang. Jadi TBC itu bukan keturunan tapi keturunan. Kemudian nih ada lagi, jika sudah merasa lebih baik, ya, obat TBC itu boleh dihentikan. Nah itu mitos ya, ya. Mitos karena penyakitnya nanti bisa berlanjut. Yang boleh memberhentikan adalah saran atau dari dokter. Jadi dokter, ya. Harus Anjuran dari dokter. baru boleh dihentikan. TBC tidak bisa disebutkan, mitos atau fakta? Mitos. Tadi ya kita harus Ya. Apa? Temukan. obat ini sampai sembuh. Jadi TBC ini bisa disembuhkan. TBC hanya menyerang paru-paru, mitos atau fakta? Mitos. Karena TBC bisa pindah ke seluruh tubuh, tulang, otak, kulit itu bisa semua. Hanya orang dewasa yang bisa kena TBC. Mitos. Anak juga banyak yang mati. Ya. Jadi tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga Bisa. kena TBC. Semua batuk lama pasti TBC. Mitos. Ya, karena Belum batuk. tentu. Batuk alergi. Ya, coba alergi itu kan juga batuk lama kalau dia ya bisa juga penyakit karena jamur, karena virus juga bisa menyebabkan batuk. Jadi ketika batuk belum Belum tentu itu TBC. Makanya diperiksakan. Jadi ada tadi ada Gejala-gejala yang lain, jadi bukan ya. TBC karena sangat atau haus. Mitos. Sangat langsung mati kok cewek ini. Terus sih. Cewek ini. Saya langsung mati juga mitos. Cewek ini. Jadi itu adalah penyakit ya, bukan santet. Pasien TBC harus diisolasi seperti penyakit berbahaya lainnya.
mitos ya, karena bisa dicegah, orangnya bisa pakai masker. Masker. Pola batuknya dia batuk yang benar gitu, kemudian orang-orang di sekitarnya juga bisa mencegahnya dengan pakai masker, jaga jarak. Jadi dari isolasi gitu. Nah, ketakutannya itu Bu. Kayak kopi dulu. Iya. Kayak covid, kita takut ini. Kita dimasukkan satu ruangan ini dijar deh, itu ngasih makanan yang udah nyipring apa. Iya. Ini kan kalau gini. Padahal bisa tua nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Masih pakai masker. Berarti kan covid itu memang kena bersama kayak sepi loh Bu. Penularannya kan melalui Iya. udara, droplet kan. Tapi kan menakutkan sekali gitu. Nah, ini sudah ngobrol banyak ya terkait TBC tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ini ada kata-kata ya, kata-kata atau kata-kata edukasi untuk masyarakat. Mungkin satu kalimat atau dua kalimat mungkin dari Dr. Roy terlebih dahulu. Ya, kepada para pemirsa, TB adalah penyakit menular yang bisa dicegah. Jadi TB itu penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati. Oleh sebab itu, kalau memang ada yang punya gejala TB, tetangga, keluarga, masyarakat sekitar segera periksakan ke puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut ya, supaya penyakitnya tidak menjadi lebih parah dan tidak menularkan ke orang lain. Terima kasih dokter. Kemudian dari Pak Siti sendiri. Ya, jadi ini pesan untuk pemirsa yang ada di rumah bahwa hari ini penanggulangan TBC itu bukan hanya tugas pemerintah atau tenaga kesehatan semata, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan, tetapi hanya bisa dicegah dan dikendalikan bila kita saling peduli, mau diperiksa dan disiplin menjalani pengobatan. Karena itu mari kita bangun kesadaran, hilangkan stigma negatif dan saling mendukung agar tidak ada lagi warga yang terlambat didiagnosa atau putus global. Dengan kolaborasi, kepedulian dan keteguhan bersama, kita wujudkan kampanye yang lebih sehat menuju eliminasi atau terbebas dari yang namanya TBC. Itu. Terima kasih Mbak Dedi, dari Mbak Rizky. Monggo. Ya, ini untuk seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Kendal, tentunya mari kita selalu semangat untuk bisa melaksanakan hidup sehat, kemudian semangat untuk generasi sehat dan masa depan yang hebat. Ya. Kita beri tos untuk kita semua ya, untuk semuanya. Jadi sobat progres semuanya, tadi kita sudah banyak sekali ya bicara tentang TBC. Jadi kita mari cegah dan obati TBC, obati TBC ini sampai sembuh. Kita positif ya. Salam TBC. Temukan, obati sampai sembuh. Sampai jumpa di Progres dan Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.